Hai, selamat datang di channel Film Edik. Kali ini, saya akan mencoba mereview film serial Squid Game. Film Squid Game ini sendiri berasal dari Korea, khususnya Korea Selatan, dan menjadi film bergenre survival. Film ini tayang perdana pada tanggal 17 September tahun 2021 di Netflix di seluruh dunia, serta mampu menduduki peringkat pertama di 83 negara yang menyediakan layanan streaming Netflix. Film yang ditulis dan disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk ini memiliki rating IMDb sebesar 8,1 dari 284.000 lebih pemberi rating pada saat video ini ditayangkan. Rating yang cukup bagus, dan sepertinya film yang lumayan wajib untuk ditonton. Adapun pemeran di dalam film ini memiliki nama-nama yang sudah tidak asing lagi di kancah perfilman Korea dan tidak asing lagi di telinga pecinta film drakor seperti nama-nama Lee Jung Jae, Jung Ho Yeon, Gong Yoo dan masih banyak lagi. Kita mulai dari Lee Jung Jae. Dia adalah seorang pemeran dan model Korea Selatan yang lahir pada tanggal 15 Desember tahun 1972. Dia debut sebagai model fashion, kemudian memulai karir aktingnya di televisi, terutama dalam seri Campus Feelings di tahun 1994, dan drama ikonik Sunglass pada tahun 1995. Ada juga Jung Ho Yeon. Dia adalah seorang pemeran dan model fashion asal Korea Selatan, yang lahir pada tanggal 23 Juni tahun 1994 dan menempuh pendidikan di Dongduk Women's University. Hebatnya pada Oktober tahun 2021, Jung terpilih menjadi duta merek global untuk Louis Vuitton. Satu lagi pemeran yang boleh kita lirik, Gong Yoo yang lebih dikenal dengan nama panggungnya Gang Yoo, adalah seorang aktor asal Korea Selatan. Perannya yang paling dikenal adalah peran-peran di drama televisi seperti The First Shop of Coffee Prince, Guardian de Lonely and Great God, dan masih banyak lagi. Tapi sayangnya di episode pertama ini Gang Yoo mendapatkan atau muncul hanya di satu scene saja, dan itu pun hanya beberapa menit. Sebelum kita lanjut, dipersilakan kawan-kawan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Nah, sekarang kita balik lagi fokus ke film yang mau saya coba review. Jadi ini bukan film sekali habis, ada 9 episode sampai sekarang yang sudah tayang. Kita mulai dari episode pertama. Di awal scene kita akan disuguhkan dengan scene di mana terdapat beberapa anak-anak sedang bermain permainan. Di dalam permainan itu terdapat beberapa trik dan peraturan. Lebih singkatnya, di Korea Selatan sana permainan legend tersebut dinamakan Squid Game. Permainan tersebut dibagi antara penjaga dan penyerang, yang dimainkan dengan cara penyerang harus melewati kepala simbol cumi-cumi yang dijaga atau diisi oleh penjaga agar bisa menang, dan sang penyerang tidak diperbolehkan keluar melewati garis yang sudah digambar membentuk cumi-cumi tadi. Next scene kita akan memulainya lagi di mana pemeran utamanya muncul, yaitu Seong Gi-hun yang diperankan oleh Lee Jung Jae muncul dengan penampilan kusut sedang menyantap sarapannya. Di scene ini dia tidak sendiri, dia bersama ibunya yang sedang siap-siap mungkin akan berangkat bekerja seperti biasa. Di sini ibunya mengingatkan kalau hari ini bertepatan dengan hari kelahiran cucunya, tidak lain dan tidak bukan anak dari Gi-hun itu sendiri. Seong Gi-hun sudah diberi uang jajan oleh ibunya dan masih meminta lebih dengan alasan uang yang diberikan oleh ibunya itu tidak akan cukup untuk membelikan hadiah anaknya yang sedang berulang tahun, pas hari tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun anaknya. Setelah berdebat beberapa saat, sang ibu pun memberikan uang tambahan untuknya. Hanya saja, uang yang diberikan ternyata masih tidak cukup buat dia, dan memikirkan hal buruk dengan mencuri ATM milik ibunya sendiri. Setelah mendapatkan kartu ATM tersebut, dia pergi ke ATM terdekat dan mencoba mengambil uang yang ada di kartu tersebut. Alih-alih akan mendapatkan uang secara cepat, naas beberapa kali percobaan pun gagal, karena PIN ATM tersebut sudah dirubah oleh ibunya sendiri. Masih berharap dan di kesempatan terakhirnya pun dia memasukkan tanggal lahir anaknya dan kartu itu pun berhasil dibukanya, lalu dia mengambil beberapa lembar uang.
Uang yang dia dapatkan dari ATM ibunya itu dipergunakan untuk bermain judi. Kali ini dia bermain judi kuda pacu atau balapan kuda. Nah, untuk beberapa kali percobaan dia selalu gagal. Kuda yang dia pilih selalu kalah dalam perlombaan. Sama seperti momen di ATM tadi, ada momen di mana dia sedang melakukan percobaan untuk yang terakhir kalinya dan mencoba pasang kuda nomor 6 dan 8. Alasannya sangat simpel. Karena hari ini hari ulang tahun anaknya dan tanggal serta bulannya dijadikan nomor keberuntungannya. Sangat beruntung, kuda bernomor 6 mampu menjadi yang pertama finish. Alhasil dia pun menang dalam perjudiannya kali ini. Tanpa berlama-lama dia pun mengambil pencairan uang di kasir dan memberikan tip untuk si kasir sebesar 10.000 won. Lalu dengan semangatnya Gi-hun langsung menelepon putrinya untuk bisa mengajak pergi di hari itu dan akan memberikan semua yang putrinya inginkan secara dia baru saja memenangkan uang yang lumayan banyak. Ketika sedang asik berbincang dengan putrinya, tiba-tiba datang beberapa orang. Mereka adalah penagih hutang. Singkat cerita, Gi-hun hidup dengan penuh hutang yang menumpuk dan orang-orang yang datang tersebut akan menagih hutang kepadanya. Bos pemberi hutang pun ikut dalam penyergapan tersebut. Pengejaran pun dimulai dan dia masuk kembali ke dalam tempat perjudian tadi dan secara tidak sengaja menabrak seorang gadis. Dia adalah Kang Sae-byok yang diperankan oleh aktris Jung Ho-yeon. Pengejaran terhenti di toilet bangunan tersebut dengan memperlihatkan wajah Gi-hun yang sudah dipukuli oleh preman dan bos penagih tadi. Saat bos menagih, Gi-hun dengan lantang berbicara kalau uang yang akan dibayarkan kepada bos tersebut sudah ada di tangannya. Namun sayang uang yang tadi berada di genggamannya raib entah kemana. Terlintas di benaknya tabrakan yang terjadi di dalam bangunan tersebut ternyata bukan ketidaksengajaan. Mungkin untuknya terlihat tidak sengaja, tapi tidak untuk gadis tadi. Tabrakan tersebut sudah direncanakan sebelumnya dan akan menghasilkan pencopetan dengan unsur ketidaksengajaan. Kembali ke Gi-hun, dia meminta waktu lagi untuk melunasi semua hutangnya dan bos besar kembali memberikan tekanan dengan mengacungkan pisau ke depan hidung Gi-hun. Gi-hun terlihat memelas dan menangis. Lantas membuat bos besar tak tega dan memberikan waktu selama 1 bulan untuk Gi-hun bisa melunasinya dengan jaminan 1 ginjal dan 1 bola matanya. Dengan luka babak belur dan selesainya penandatanganan penyerahan organ tubuh, Gi-hun pun masih berani untuk meminjam uang dari bos besar, tapi gagal. Jalan terakhir dia meminta kembali uang yang sudah dia berikan kepada kasir tadi. Malu, tapi apa daya Gi-hun sangat membutuhkan uang tersebut untuk acara dengan putrinya. Di saat itu pun uang yang dia dapatkan kembali dari kasir tadi, dia pakai lagi untuk berjudi. Hanya saja judi yang sekarang agak berbeda. Dia bermain mesin capit dengan berbagai hadiah, seperti boneka dan misteri box. Mengambil beberapa kali kesempatan, tapi selalu gagal. Memang bukan hari keberuntungannya. Setelah hampir menghabiskan uang, tiba-tiba datang anak kecil menghampiri dan berkata, "Pak, kau terus gagal karena asal capit tanpa berpikir." Setelah ditanya apa kau jago oleh Gi-hun, dengan bangganya tuh bocil memperlihatkan kemenangannya beberapa boneka dalam kantong plastik hitam dan mulailah dari percobaan pertama dan langsung berhasil mendapatkan misteri box dan mereka berdua pun kegirangan. Lanjut ke skin berikutnya, di mana Gi-hun berhasil bertemu dengan anaknya Seong Ga-yong yang diperankan oleh aktris cilik Cho Ah-in. Mereka makan berdua di salah satu kedai tteokbokki. Mereka berbincang, dan di saat bersamaan Gi-hun pun memberikan misteri box yang dia dapatkan di permainan mesin capit tadi kepada Ga-yong. Sebagai hadiah ulang tahunnya. Secara mengejutkan isi box tersebut adalah pistol. Untung saja, ternyata pistol itu bukan pistol sungguhan, hanya pemantik berbentuk pistol yang hampir mirip seperti aslinya. Gi-hun meminta maaf dan berjanji akan memberikan hadiah spesial tahun depan di hari ulang tahun selanjutnya. Seketika anaknya pun terdiam, ingin berkata tapi tak sanggup. Di situ Gi-hun tidak mengetahui kalau tahun depan anak dan ibu si anaknya itu akan pindah ke Amerika. Tibalah saatnya untuk pulang. Sepanjang perjalanan Gi-hun menggendong anaknya sampai ke rumah ibunya. Untuk catatan, Gi-hun dan istrinya sudah bercerai dan istrinya sudah menikah lagi. Gi-hun itu duda saat sudah sampai. Hanya kecetusan yang dia dapatkan dari mantan istrinya. Dengan wajah penuh kesedihan dia pun pulang. Sesampainya di stasiun kereta, sial baginya, kereta baru saja berangkat dan dia tidak sempat naik kereta itu. Duduk termenung di stasiun,
Datanglah sesosok pria tampan mengenakan jas rapi dan dia adalah Gong Yoo. Dimulailah obrolan antara mereka berdua sambil tetap memasang wajah menyedihkan. Gi-hun pun langsung menolak ucapan Gong Yoo tersebut karena menyangka Gong Yoo adalah sales. Tanpa basa-basi pria itu pun membuka koper dan menunjukkan permainan dan uang yang ada di dalamnya. Gi-hun sempat terdiam dan merasa keanehan. Gong Yoo pun menawarkan permainan bernama Dakji. Permainan Dakji itu sendiri dimainkan dengan cara melempar kertas ke kertas lawan agar terbalik. Hanya sekali percobaan pelemparan kertas lipatan persegi sejenis origami. Permainan ini dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Balik lagi ke film, Gi-hun ditawari permainan, jika bisa menang dalam sekali ronde akan mendapatkan 100.000 won dan begitupun sebaliknya, jika kalah, Gi-hun harus membayar 100.000 won juga. Gi-hun dipersilahkan untuk melempar pertama. Suatu keuntungan, tapi sayang, lemparannya gagal membalikkan kertas lawan. Tiba saatnya Gong Yoo yang mulai dan dengan mudah memenangkan ronde pertama. Saat menagih uang kepada Gi-hun, Gi-hun pun terdiam. Uang dari mana? Hutang saja sudah menumpuk. Gong Yoo itu lantas menawarkan pertukaran, boleh bayar tanpa uang, tapi ganti dengan anggota tubuh. Gi-hun pun terdiam, dan seketika ditamparlah Gi-hun oleh pria tersebut, kupotong 100.000 won per tamparan. Gi-hun pun kaget, okelah bisa nih kalau cuma tamparan mah. Yuk lanjut main lagi. Ronde demi ronde pun dimainkan tapi sayangnya hanya tamparanlah yang Gi-hun dapatkan, sampai pipi pun memerah. Setelah beberapa kali percobaan dan akhirnya Gi-hun pun dapat memenangkan 1 kali ronde. Dengan semangatnya Gi-hun berniat membalas tamparan Gong Yoo yang tadi dia terima beberapa kali, tapi dicegahnya tamparan itu, dan memberikan uang 100.000 won yang tadi jadi kesepakatan. Gi-hun pun lantas teringat dengan peraturannya, dan mengambil uang tersebut. Dimulai dari sini Gi-hun pun mampu memenangkan beberapa ronde dan menghasilkan beberapa ratus ribu won, mungkin jutaan won. Di saat sedang menghitung uang, Gi-hun pun ditawari permainan lain dan mengajaknya bergabung di permainan yang belum jelas adanya. Gi-hun pun menolak, karena tidak tertarik dengan sistem piramida yang ia pikirkan. Tanpa bertanya sebelumnya pria tersebut hanya berkata kalau Gi-hun bisa memenangkan banyak uang dari permainan yang akan dia mainkan nantinya. Masih tidak percaya, Gi-hun berwajah tidak percaya dan lebih mengacuhkan pria tersebut. Gong Yoo pun berdiri dan membuka semua kartu Gi-hun. Dari nama, umur, pekerjaan, anak, dan masalah perceraian dengan istrinya, sampai masalah hutang yang Gi-hun miliki sampai sekarang ini pun dia bongkar. Gi-hun dengan rasa tidak percaya dan mengatakan, "Siapa kau? Kenapa kau menyelidikiku?" Tanyanya pria itu tanpa basa-basi memberikan sebuah kartu nama dengan simbol dan nomor telepon di dalamnya dan mengatakan, "Sisa slot kami tidak banyak," dan meminta Gi-hun untuk menghubunginya. Lantas pria itu pun pergi dengan kereta dengan masih berwajah keheranan. Gi-hun pun terdiam dan mengambil uang selaras melupakan ucapan dan segala tentang pria tersebut. Selanjutnya Gi-hun pulang dan menyempatkan berbelanja ikan dan kebetulan pemiliknya adalah ibu dari teman semasa SD-nya, Sang-woo. Setelah beberapa lama berbincang dia pun melanjutkan perjalanannya ke rumah. Sesampainya di rumah dia langsung membagi uang yang tadi dia peroleh kepada ibunya. Dengan heran ibunya seperti tidak percaya kalau Gi-hun mendapatkan uang sebanyak itu dengan cara yang baik. Ibunya menuduh kalau Gi-hun berjudi, sampai merampok uang dari orang lain. Dengan sedikit emosi, Gi-hun berkata bahwa uang itu didapat bukan dari judi atau apapun, tapi hasil dari kerja tangan, wajah, dan seluruh tubuhnya. Terdiam sesaat, ibunya bertanya apa Gi-hun sudah membelikan kado untuk anaknya. Gi-hun pun lantas mengiyakan pertanyaan ibunya tersebut. Lanjut ibunya berbicara, apakah anakmu memberitahukanmu sesuatu? Gi-hun bertanya, memang tentang apa? Ibunya menjelaskan bahwa anak dan ibunya serta papa tirinya akan pergi ke luar negeri, khususnya Amerika. Gi-hun pun terdiam, tidak ada yang bisa Gi-hun lakukan, hanya pasrah. Karena Gi-hun sudah membuat perjanjian hak asuh anak dengan mantan istrinya. Tetapi ibunya berbicara kalau Gi-hun masih bisa mendapatkan hak asuh anak asalkan dia bisa memberikan bukti bahwa dia mampu untuk merawat dan membiayai anak tersebut. Gi-hun hanya terdiam karena dia tahu kapasitas dia tentang uang. Di kamar, Gi-hun hanya bisa memandang foto dirinya dengan putrinya tersebut, dan seketika teringat dengan kartu nama yang diberikan pria tadi sewaktu di stasiun kereta dan mencoba menelepon nomor yang tertera di kartu nama tersebut. Perbincangan dilakukan dan Gi-hun pun menyetujui bergabung dalam permainan yang ada. Malamnya Gi-hun pun dijemput menggunakan mobil dan ditanya password untuk memverifikasi bahwa dia orang yang benar. Dengan password, lampu merah lampu hijau.
Dan Gi-hun dipersilahkan masuk. Setelah masuk ke dalam mobil, Gi-hun melihat beberapa orang yang sedang tertidur, dan dia lantas kebingungan, kenapa orang-orang tersebut tertidur terlihat seperti sangat lelah karena perjalanan. Gi-hun bertanya kepada supir. Tanpa berbicara, asap pun keluar dari dalam mobil tersebut dan ternyata itu adalah obat bius agar Gi-hun tertidur seperti orang-orang lain yang ada di mobil tersebut. Setelah terbangun, Gi-hun kaget terbangun di atas tempat tidur, di dalam ruangan penuh orang-orang yang sama-sama keheranan berada di dalam satu ruangan dengan pakaian yang sama diiringi musik klasik sepertinya. Disinilah semua itu dimulai. Gi-hun menuruni tangga untuk berjalan ke tengah ruangan dan melihat laki-laki tua yang sedang menghitung orang yang ada di ruangan, karena berhitung atau tetap fokus bisa meringankan demensia dan sakit tumor otak yang laki-laki tua itu derita. Untuk catatan, demensia adalah bukan sejenis penyakit yang spesifik. Demensia singkatnya penurunan setidaknya dua fungsi otak seperti kehilangan memori dan kemampuan menilai. Lanjut, laki-laki tua itu pun menjelaskan kalau umurnya sudah tidak lama lagi menurut dokternya sendiri. Gi-hun pun merasa kasihan. Sesaat, perbincangan mereka terganggu oleh keributan di tengah ruangan. Dan ternyata perkelahian itu melibatkan wanita muda dan pria berbadan besar. Setelah memperhatikan beberapa saat perkelahian itu, Gi-hun pun menyadari kalau wanita yang sedang terlibat pertengkaran tersebut adalah wanita yang pernah dia tabrak di tempat perjudian. Wanita muda itu bernama Kang Sapyeok yang diperankan oleh Jung Ho Yeon. Di awal sudah saya jelaskan siapa Jung Ho Yeon itu. Setelah beberapa lama pertengkaran berlangsung, Gi-hun mendekati dan melerai dengan niat ingin mendekati Sapyeok untuk menegur dan bertanya masalah pencopetan yang terjadi sebelumnya. Gi-hun menagih uang yang telah dia ambil tempo hari. Dia beberapa kali meneriakkan uangku, kembalikan uangku. Seketika pria berbadan besar tadi menendang Gi-hun, dan Gi-hun pun terlempar. Pria berbadan besar itu adalah Yang Deok-su yang diperankan oleh Heo Sung-tae. Setelah menendang Gi-hun, Deok-su bertanya, siapa kau? Gi-hun menjawab, aku Seong Gi-hun yang tinggal di Sangmundong. Saat Gi-hun akan dipukul oleh Deok-su, tiba-tiba muncul beberapa orang bertopeng dengan logo kotak dan bulat dengan berseragam serba merah. Pria bertopeng itu mendekat dan mulai memberikan pengumuman. Si pria berlogo kotak berbicara memberikan sambutan dan menjelaskan bahwa orang-orang yang berkumpul di tempat itu akan memainkan 6 permainan. Pemenang akan mendapatkan sejumlah uang tunai yang sangat besar. Beberapa peserta memberikan pertanyaan tentang kenapa mereka dibius saat dibawa ke tempat tersebut. Si pria bertopeng menjawab agar kerahasiaan tempat itu tetap terjaga. Dan beberapa pertanyaan pun muncul termasuk dari teman kecilnya Gi-hun, Cho Sang-woo yang diperankan oleh Park Hae-soo. Sang-woo bertanya, berikan kami satu alasan, kenapa kami harus mempercayai kalian. Pria bertopeng menjawab dengan membongkar data semua peserta yang ada di ruangan tersebut, termasuk Sang-woo pun dibongkar datanya tentang data pekerjaan dan hutang yang dia punya saat ini. Sesaat pria bertopeng memberikan semua data dan saat itu juga semua orang yang bertanya pun terdiam. Jadi bukan sesuatu yang kebetulan kalau semua orang-orang yang berkumpul di sana itu memiliki permasalahan yang sama, yaitu, uang dan hutang, dan hidup mereka berada di ujung tanduk dengan hutang yang tak terbayarkan. Pria bertopeng memberikan penawaran kepada semua orang-orang yang hadir, mereka mau kembali ke kehidupan lama yang menyedihkan dikejar-kejar rentenir, atau bergabung bermain untuk mendapatkan hadiah uang tunai yang sudah disediakan. Kembali pertanyaan muncul dari beberapa orang yaitu Abdul Ali berasal dari Pakistan yang diperankan oleh Anupam Tripati. Dia bertanya permainan apa yang akan dimainkan, pria bertopeng menjawab, demi permainan yang adil, informasi permainan tak bisa diberitahu terlebih dahulu. Giliran Gi-hun memberikan pertanyaan, kira-kira berapa jumlah hadiah uangnya? Pria bertopeng lalu memperlihatkan di atas peserta ada sejenis tempat penyimpanan transparan yang akan mengumpulkan uang dari setiap ronde. Uang akan terkumpul setelah setiap ronde permainan berakhir. Dan melanjutkan dengan penawaran terakhir jika masih ingin lanjut atau menolak dipersilahkan memberikan jawabannya sekarang. Lalu para peserta pun berbaris untuk menandatangani perjanjian berisi peraturan, yaitu 1. Pemain tak diperbolehkan berhenti bermain. 2. Pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. 3. Permainan dapat dihentikan jika mayoritas setuju. Dan semua peserta pun menandatangani perjanjian tersebut. Setelah beberapa saat semua sudah menandatangani perjanjian, terdengar suara pengumuman yang lain, yang menyebutkan bahwa permainan pertama akan segera dimulai dan para peserta diharapkan mengikuti arahan staf dan menuju ke ruang permainan.
Mereka diarahkan menuju ruangan full color serasa seperti di dunia anak-anak, untuk memulai pemotretan sebagai tanda diri. Dan sebagai catatan, pakaian yang dipakai oleh para semua peserta memiliki nomor masing-masing sesuai urutan keikutsertaan dalam permainan ini dan Gi-hun pun mendapatkan nomor paling akhir 456. Setelah selesai sesi pemotretan, para peserta pun mengikuti staf melalui tangga dan lorong-lorong yang ada. Di sini muncul pria bertopeng dengan topeng hitam yang berbeda dengan para staf yang lain. Memperhatikan para peserta di ruangan lain yang memiliki beberapa monitor untuk memantau para peserta, pria tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah bos atau pemimpin dari permainan tersebut dan sampailah para peserta di sebuah lapangan yang lumayan luas. Di situ juga Gi-hun benar-benar bertemu dengan teman masa kecilnya Sang-woo. Mereka berbincang sesaat. Tapi kembali pengumuman untuk para peserta agar menunggu permainan dimulai pun terdengar di ruangan lain, terdengar bunyi telepon berdering dan pemimpin pun yang menyebutnya frontman memberitahukan kalau permainan bisa dilaksanakan, dan dia kembali ke ruangan pribadinya untuk menyaksikan semua peserta dari balik layar yang cukup besar. Permainan akan segera dimulai, gerbang pun ditutup. Terlihat dari kejauhan nampak boneka tinggi besar dengan didampingi dua pria bertopeng. Boneka itu pun bersuara dan memutar badannya ke arah berlawanan dengan para peserta sambil memberikan pengumuman jika permainan pertama adalah lampu merah, lampu hijau. Kalian bisa bergerak maju selama penjaga berteriak lampu hijau, sambungnya. Jika ada pergerakan terdeteksi, kau akan tereliminasi, yang melewati garis akhir tanpa tertangkap dalam 5 menit, lolos dari babak ini, sambungnya lagi. Permainan pun dimulai dengan waktu 5 menit dan diiringi nyanyian anak kecil yang keluar dari boneka itu. Dan sesaat para peserta pun berlari menuju boneka tadi. Saat boneka bernyanyi sampai lampu merah, para peserta pun berhenti. Sayang, peserta paling depan terdeteksi melakukan gerakan karena terlalu terburu-buru berlari, dan dia pun gagal. Boneka itu pun berkata, pemain 324, tereliminasi, dan tak lama terdengar suara tembakan entah dari mana. Peserta dengan nomor 324 pun lantas tersungkur ke tanah. Peserta yang lain merasa heran dengan suara yang keluar barusan. Tak lama permainan pun dimulai, para peserta kembali maju ke depan. Peserta yang lain mendekati peserta yang tersungkur tadi dan mengatakan tidak perlu berpura-pura, cepat berdirilah. Tak disangka, mulut peserta nomor 324 mengeluarkan darah. Peserta yang tadi mengecek pun dibuatnya kaget dan melakukan pergerakan berlari ke arah berlawanan. Sayang baginya, dia pun ikut tereliminasi dengan dada yang tertembak saat berlari menjauh. Cipratan darah peserta tersebut mengenai wajah dan badan peserta wanita lain. Sontak, wanita tersebut dan para peserta lain pun berteriak dan berlari ke arah belakang. Tanpa ada satu kata pun dari boneka dan hanya mendeteksi secara otomatis pergerakan para peserta, hampir seluruh peserta melakukan pergerakan dengan berlari ke arah gerbang yang awal tempat mereka memasuki area permainan. Suara tembakan demi tembakan pun terdengar sangat banyak, dan satu persatu peserta pun berguguran. Di sisi lain, frontman menyaksikan pembantaian tersebut dengan santai. Seperti dia menikmati pemandangan tersebut, Gi-hun kebingungan dan sesaat tertimpa badan peserta yang menjadi korban pembantaian tadi. Dari situ Gi-hun selamat tanpa terkena tembakan yang membabi buta. Sekali lagi boneka itu pun mengulangi peraturan permainannya, cukup berlari saat terdengar teriakan atau nyanyian lampu hijau, dan harus berhenti saat mendengar kata lampu merah. Permainan pun dimulai kembali tanpa ada pergerakan sama sekali. Hanya satu orang yang berani bergerak, yaitu laki-laki tua bernomor 001. Laki-laki tua itu yang mengobrol dengan Gi-hun pertama kali saat di dalam ruangan besar. Setelah beberapa kali bergerak dan aman, peserta lain pun mengikutinya. Beberapa saat masih ada peserta yang tereliminasi, hanya saja beberapa orang yang tereliminasi. Tidak seperti saat sebelumnya yang berguguran sangat banyak. Permainan pun masih terus berlanjut dengan Gi-hun yang masih tidak bergerak karena ketakutan. Di saat itu pun teman masa kecilnya Sang-woo menjelaskan jika Gi-hun tetap seperti itu tanpa pergerakan sama sekali, dia tetap akan mati. Karena peraturan yang menyebutkan peserta yang lolos hanya peserta yang bisa melewati garis akhir dalam 5 menit. Sedangkan waktu menipis hanya tersisa 2 menit lagi. Gi-hun pun lantas bergerak memberanikan diri. Di lain waktu, nampak peserta pria berbadan besar yang di awal terlibat perkelahian dengan wanita pencopet. Dia mengikuti alur permainan tetapi ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Ya, dia adalah wanita yang dipukuli di awal oleh lelaki tersebut. Dengan kesal Deoksu bertanya kepada orang di belakangnya, siapa yang berada di belakangku dari tadi? Dan terdengar jawaban, wanita yang menusukmu dari belakang.
Dengan suara mengejek Sapyeok pun menantang Deoksu agar tidak bertindak macam-macam dan mengancam akan mendorongnya agar Deoksu tereliminasi. Deoksu memohon agar Sapyeok tidak melakukannya. Sesaat permainan dimulai, Sapyeok pun menjambak Deoksu hingga terjatuh ke belakang. Dan sekarang Sapyeok pun berada di depan Deoksu. Kembali ke Gi-hun, dia mengikuti saran Sangwoo untuk berdiri di belakang orang lain. Sayangnya peserta di depannya itu tereliminasi, dan Gi-hun pun kebingungan. Saat permainan dimulai dan Gi-hun akan berlari, dia dibuat kaget dengan tangan yang menahannya dan meminta tolong. Ya, peserta lain yang sudah sekali tertembak dan tidak mati meminta tolong kepada Gi-hun. Ada rasa kasihan tapi permainan akan tetap berlangsung, dan Gi-hun melihat waktu yang terus menipis yang membuatnya harus dengan terpaksa meninggalkan peserta tadi. Peserta tadi pun tertembak untuk kedua kalinya dan gugur. Di lain skin, frontman nampak benar-benar menikmati pertunjukan tersebut, dengan diiringi musik jazz berjudul Fly Me to the Moon yang dinyanyikan oleh Jo Won yang dia putar, dan menjadi soundtrack dalam skin ini. Suasana pun terasa menyenangkan baginya. Dengan permainan yang masih berlangsung dan disertai bergugurannya para peserta terasa sangat dramatis. Waktu tersisa beberapa detik lagi. Gi-hun masih belum mencapai garis finish, sementara temannya Sangwoo sudah berhasil melalui permainan ini. Saat akan berlari, Gi-hun tanpa sadar menginjak tangan peserta yang gugur dan hampir terjatuh. Dan di saat bersamaan Gi-hun terhenti di tengah-tengah saat akan terjatuh, ternyata ada peserta yang membantunya agar tidak terjatuh dan tidak tereliminasi. Dia adalah Abdul Ali, pria asal Pakistan. Abdul Ali menyelamatkan nyawa Gi-hun, waktu hanya tersisa 5 detik lagi, Gi-hun pun berlari disusul Abdul Ali. Mereka pun berhasil mencapai garis finish dengan cara melompat dan berguling, di saat yang sama waktu pun habis. Skin dibuat slow motion agar terlihat dramatis. Setelah waktu habis, lebih dari 10 peserta gugur dan mereka pun ditembak secara acak. Dan game pertama selesai, peserta yang lolos hanya bisa menatap ke arah peserta yang terbujur kaku di depan mereka. Permainan selesai dan bersamaan atap pun ditutup dan ternyata mereka berada di suatu pulau yang sepertinya tak berpenghuni. Squid Game episode pertama dan perkenalan channel ini pun selesai. Oke, kalau masih ingin lanjut ke episode-episode berikutnya atau review film-film yang lain, saya mengharapkan dukungan dari kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Film Edik.